Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Allah Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu, berkat rahmat yang boleh kami terima sampai saat ini. Tuhan, bukalah pintu hati kami, agar kami lebih dapat mampu mendekatkan diri dan memuji-Mu sepanjang waktu. Marilah jemaat yang dengan sukacita kita menghormati Tuhan di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta. Saudara-saudara, marilah kita datang menyembah Tuhan Sang Pencipta kita semua. Tema pada ibadah hari ini adalah tepati janji-Mu, berdasarkan kitab Kejadian 31 ayat 43 sampai 50. Kiranya Tuhan Yesus Kristus berkenan akan ibadah dan bakti diri kita hari ini. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mazmur 89 ayat 34, tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kami mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa, kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Kami berdosa sungguh memedihkan hati Tuhan. Oleh karena itu, supaya Tuhan mengasihi kami, mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan, maukah Engkau yang Maha Penyayang membawa kami ke kehidupan yang benar? Ampunilah kami ya Tuhan. Meski tak
Jemaat Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan melalui firman Tuhan di dalam surat Titus 3 ayat ke-5 yang menyatakan demikian. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan kembali bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat Galatia pasal ketiga ayat 22 sampai ke 29 yang menyatakan demikian. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang kepada kita, berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara sekalian, Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Jemaat sekalian, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh orang yang setia dan mau mengagungkan terus Tuhan selama hidupnya. Kami persilahkan. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu pasti yang terbaik. Jemaat sekalian, marilah kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan dan kita mohon Roh Kudus Tuhan. Tuhan Bapa Sorgawi, Allah yang rahmani, kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Tuhan mau membersihkan hati dan pikiran kami, agar kami dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, dan kami diberikan Tuhan hikmat sorgawi, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan pesankan dalam firman Tuhan hari ini. Berbicaralah Tuhan untuk kami semua anak-anak-Mu menantikan sabda Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya.
Firman Tuhan pada saat ini yang dibacakan dari Alkitab terambil dari kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu ini pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan ini dinamai Galet. Dan juga Misma, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengabaikan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau. Demikian pembacaan Alkitab. Saudara-saudara, hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang Tuhan Yesus sangat kasihi, di era tahun 1970-an ada seorang penyanyi pria bersuara merdu sekali yang bernama Bob Tutupoli. Dia terkenal dengan judul lagu yang dinyanyikannya, Tinggi Gunung Seribu Janji. Ada liriknya yang sangat bagus, yang saya sampaikan demikian. Memang lidah tak bertulang, tak terbatas kata-kata. Tinggi gunung seribu janji, lain di bibir, lain di hati. Saudara, itu liriknya, bagus sekali. Mengingatkan kita semua, setiap orang, untuk berhati-hati berkata-kata, untuk berhati-hati di dalam mengeluarkan janjinya, berhati-hati dalam apa yang menjadi komitmennya. Saudara, seringkali orang lupa terhadap apa yang sudah dia ucapkan. Baru saja dia mengatakan, dia sudah lupa. Kadang-kadang orang sudah lupa dengan komitmennya. Kadang-kadang suami atau istri sudah lupa dengan komitmennya. Kadang-kadang orang yang sudah disidi lupa kepada komitmen janji imannya kepada Tuhan. Saudara, kadangkala banyak orang mengingkari janjinya atau mengkhianati janjinya kepada Tuhan, kepada pasangannya. Kadangkala banyak orang berdusta terhadap apa yang sudah disampaikan, baik kepada Tuhan, baik kepada sesama manusia atau juga pasangannya. Itulah yang sering dikatakan janji, janji, tinggal janji. Janji manusia, janji seseorang bisa berubah kalau orang itu tidak takut pada Tuhan. Saya tidak takut pada Tuhan.
Saudara tidak takut pada Tuhan, sering mengingkari janji itu. Kalau Tuhan berjanji, maka Tuhan tidak pernah akan mencabut satu kata pun janjinya kepada manusia. Dia akan tetap menepati janjinya. Itu bedanya janji manusia dengan janji Tuhan. Ya, saudara, perikop hari ini berbicara tentang perjanjian Yakub dan Laban mertuanya. Sekian waktu lamanya, 7 tahun lamanya, Yakub itu dia mengikat satu perjanjian dengan Laban. Untuk apa? Dia mau bekerja untuk Laban dan keluarganya. Dia mau bekerja selama 7 tahun lamanya untuk mendapatkan cintanya Rachel, anak nomor 2 daripada Laban. Saudara, cintanya Yakub itu tidak pernah pudar. Cinta Yakub kepada Rachel itu tetap dia pegang. Dan dia tetap menantikan hari bahagia kapan saya akan mempersunting Rachel menjadi istri. Saudara, tidak terbilang hari dan tahun Laban bersama-sama dengan Yakub saling menjaga komitmen itu, janji itu. Yakub selama 7 tahun dia tidak pernah berputus asa. Dia tidak pernah berhenti untuk berjuang. Dia tidak pernah berhenti untuk menghadapi tantangan bersama dengan Laban, menghadapi pekerjaan, menghadapi kemelut hidup. Semata-mata dia lakukan karena janjinya. Dia mau tepati kepada Laban. Dia tepati janji itu untuk menantikan belahan hatinya, Rachel. Saudara yang dikasih Tuhan, sayangnya bahwa kemudian hari Laban tidak memenuhi janjinya dengan baik terhadap Yakub. Pada waktu 7 tahun telah berlalu, maka Laban memberikan anaknya Rachel sebenarnya kepada Yakub. Tetapi naas bagi Yakub, di malam pengantin mertuanya Laban menukarkan anaknya Rachel dengan anak tertuanya, yaitu Lea. Saudara, Yakub itu tidak tahu kejadian itu, ya. Mengapa sampai Laban itu menukar anaknya dalam pesta perkawinan pada malam hari itu? Alasan Laban ada satu, bahwa di dalam tradisi Yahudi anak tertua itu harus mengambil alih lebih dahulu untuk menikah lebih dulu. Dan adik itu harus belakangan. Tidak boleh adik perempuan itu melangkahi kakak perempuan. Tidak boleh dilangkahi dalam sebuah pesta perkawinan. Karena itu Laban mencari akal dan dia memutar dalihnya terhadap komitmennya sendiri. Saudara, dengan kesal ketika Yakub mengetahui bahwa telah ditipu oleh Laban, Yakub merasa telah dikhianati dalam perjanjian Laban mertuanya, maka kemudian Yakub mengikat perjanjian kembali kedua kali dengan Laban, hanya untuk mendapatkan orang yang dikasihinya Rachel menjadi istrinya. Saudara, untuk yang kedua kalinya Laban mengikat perjanjian dengan Yakub. Dia akan memberikan Rachel menjadi istri daripada Yakub apabila Yakub mau bersedia kembali untuk memenuhi satu komitmen bersama untuk bekerja lagi 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rachel. Saudara, saya mau menyampaikan dalam perikop hari ini, kemudian setelah 7 tahun berlalu,
maka Rahel menjadi istri daripada Yakub. Namun suatu hari dalam perjalanan perkawinan Rahel dan Yakub, Yakub mengambil satu komitmen baru bahwa dia akan membawa istri dan anak-anaknya seisi rumah tangganya keluar dalam kehidupan mertuanya Laban. Suatu hari tanpa bilang-bilang Yakub dia pergi meninggalkan Laban, keluarga kerabatnya, semua yang ada di dalam kehidupan Laban. Dia membawa istri dan anak-anaknya pergi ke satu tempat yang baru. Saudara, bagi Yakub, istrinya, anak-anaknya, harta bendanya itu merupakan sebuah anugerah dari Allah yang dia nantikan dalam satu perjuangan, dan Tuhan memberkati kehidupan Yakub. Karena itu kemanapun Yakub pergi, dia akan membawa anak-anaknya dan istrinya. Dan apa yang dia perjuangkan dia miliki selama ini, yaitu harta benda yang menjadi kerja kerasnya, propertinya, dia bawa segera. Karena itu dia menganggap bahwa yang dia capai semua adalah pemberian Tuhan semata-mata. Saudara, ini berbeda dengan persepsi atau pandangan daripada Laban. Bagi Laban, anak-anaknya perempuan, bagi Laban cucu-cucunya, bagi Laban harta benda yang dibawa pergi oleh Yakub itu merupakan milik dia, properti dia. Saudara, kita melihat karena itu Laban tidak mau anak-anaknya dan harta bendanya dibawa pergi oleh Yakub. Dia ingin menahannya untuk tetap tinggal bersamanya seumur hidup. Inilah perbedaan pandangan atau persepsi antara Laban dan Yakub tentang anugerah Tuhan, tentang milik Tuhan itu. Karena itu saudara, dalam perikop ini kalau kita baca secara keseluruhan, Laban itu mengejar Yakub sampai ketemu. Dan setelah dia bertemu dengan Yakub, dia mengadakan satu perjanjian lagi. Ini merupakan satu perjanjian yang ketiga. Tapi sebelum Laban itu berjumpa dengan Yakub suatu malam, Laban itu didatangi Tuhan di dalam mimpi. Agar Laban tidak memperlakukan yang kurang baik kepada Yakub. Agar Laban tidak mengatai hal-hal yang buruk, yang tidak menyenangkan, yang menyakitkan terhadap Yakub. Ketika Yakub bangun, ketika Laban bangun, mereka diperhadapkan kepada situasi baru. Apakah mereka mau mengadakan satu ikatan perjanjian baru yang ketiga? Dalam pertemuan itu jelas dikatakan di dalam Bible bahwa Yakub akhirnya juga mau mengadakan satu perjanjian kembali dengan Laban. Itu yang disebutkan perjanjian perdamaian antara mertua dan menantu, Yakub dan Laban. Mereka mendirikan tugu batu. Laban menamakan di dalam ayat 47 tempat itu bernama Yegar Sahaduta. Sedangkan Yakub menamakan itu adalah Galet. Dalam bahasa Ibrani artinya tumpuan batu-batu yang menjadi satu tugu peringatan akan perjanjian kedua belah pihak. Saudara, perjanjian itu mau menandakan satu simbolik bahwa tidak ada lagi perseteruan antara Laban dan Yakub. Tidak ada lagi pertikaian. Tidak ada lagi di situ kehidupan yang saling menyakitkan satu dengan yang lain. Mereka mengadakan perdamaian dan tidak ada lagi yang membatasi selain perdamaian dan cinta itu sendiri. Itulah sampai sekarang di Mizpah, tempat itu sekarang, tugu itu masih ada dan tugu itu mengingatkan perjanjian perdamaian antara Yakub dan Laban. Saudara, perlu kita renungkan pada hari ini Yakub dan Laban. Yakub kena tipu mertuanya Laban.
Kenapa? Mengingatkan juga kepada Yakub, dulunya juga dia adalah menipu kakaknya Esau dengan hak kesulungan. Ya, Yakub pernah menipu kakaknya untuk mendapatkan apa? Prestise, kebanggaan sebagai anak sulung yang dihormati oleh kaum kerabat dan di antara bangsa Israel. Saudara, sekarang ketika dia berhadapan dengan mertuanya sendiri, dia juga kena tipu. Ya. Hubungannya dengan Laban itu menjadi renggang. Karena ketika Yakub tahu bahwa Laban itu licik, tamak dan rakus, maka dia merasa kecewa. Saudara, itu merupakan satu pembelajaran bagi Yakub, si penipu dulu, bahwa hati-hati untuk kita sekalian. Dalam perikop ini kita belajar dari Yakub dan Laban. Hati-hati bahwa satu kebohongan yang kita perbuat seperti Yakub perbuat akan diikuti dengan kebohongan-kebohongan yang lain. Jika Yakub tidak bertobat, tidak kembali kepada jalan Tuhan. Saudara, perjanjian Yakub dan Laban, perjanjian damai itu mau menyampaikan untuk Yakub dan Laban. Tidak ada lagi dusta antara menantu dan mertua. Mereka sebagai satu keluarga. Mereka mau hidup rukun damai bersama dengan anak-anak, bersama dengan cucu, bersama dengan menantu, untuk juga melangkah ke masa depan di dalam keluarga. Keluarga damai itu menjadi satu simbolik dalam tugu itu. Keluarga suami istri, anak-anak hidup dengan damai, dengan jujur dalam sebuah keluarga. Saudara, saya mau menyampaikan bahwa tanggal 1 Juni kemarin ada hari yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita. Hari Pancasila atau lahirnya Pancasila sebagai falsafah negara kita. Bahwa itu juga mau memberikan satu makna yang dalam bagi kita sebagai satu simbolik. Bahwa dengan falsafah itu kita dipanggil sebagai satu bangsa untuk tetap bersatu, untuk tetap berdamai sebagai satu bangsa. Tidak ada lagi perseteruan, yang kuat merasa lebih kuat, yang lemah ditindas, tidak ada lagi. Menjadi satu bangsa yang kuat harus mulai dalam hidup berdamai. Di dalam keluarga juga, bagaimana hidup berdamai itu menjadi satu kehidupan yang dipraktekkan, bukan hanya simbolik. Suami istri harus hidup jujur untuk mempertahankan hidup di dalam damai dan kelanggengan dan keharmonisan hidup. Anak-anak diajarkan orang tua di dalam kehidupan rumahnya bagaimana hidup jujur. Bahkan ketika kelak mereka dewasa, mereka juga akan menjadi orang yang jujur. Orang yang jujur di kantor, orang yang jujur di dalam pekerjaan, orang yang jujur di dalam kehidupan bergereja, orang yang jujur dalam hidup masyarakat. Orang yang jujur adalah orang yang mau hidup damai. Orang yang mau hidup damai adalah mau menjadi pendamai. Dia menjadi orang yang jujur terhadap dirinya sendiri. Dia mempraktekkan kehidupan jujur kepada orang lain. Ketika kejujuran itu ada, maka disitulah ada damai. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Yang ku sampaikan kepada
Jemaat sekalian, kita diundang bangkit berdiri. Kita bersama-sama mengucapkan dengan iman, pengakuan iman rasuli, dan kita mengucapkan dengan hati dan mulut demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, selamatkanlah, lindungilah, amankanlah semua bangsa-bangsa di dunia. Terutama pada saat-saat ini Bapa, terjadi ya Tuhan beberapa demo, kerusuhan, ketidaknyamanan dalam kehidupan bangsa Amerika. Ada juga banyak bangsa-bangsa lain yang sedang berjuang untuk perdamaian. Biar Tuhan, kami mohon kehadirat-Mu yang Maha Kudus. Damaikanlah setiap kehidupan bangsa dan negara. Berikanlah hati bagi para pemimpin penuh dengan kelembutan untuk mengayomi mempersatukan rakyatnya kembali. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Berikanlah Bapak Presiden Jokowi kuat, rendah hati, agar tetap mempersatukan bangsa kami menjadi satu, aman dan sentosa. Terutama pada masa-masa pandemi COVID-19 ini Bapa, penuh dengan perjuangan semua bangsa dan kami Indonesia. Kami mohon Tuhan jauhkan, singkirkan, dan basmilah ya Tuhan pandemi COVID-19 ini. Sehingga bumi-Mu, bangsa kami boleh kembali hidup dengan baik dan sehat. Kami berdoa Bapa untuk mereka yang berjuang karena sakit, juga mengalami sakit COVID-19. Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Untuk Kota Denpasar kami berdoa bersama Bali NTB. Biar semua pemimpin bangsa kami, pemerintah kami di sini, Tuhan berikan juga sehat. Masyarakat kami juga hidup sehat, dan Tuhan lindungi kami semua. Terutama Tuhan bagi mereka yang berjuang karena di PHK, karena mengalami perjuangan untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik. Biar Tuhan tetap memberikan berkat dan rezeki-Mu bukan hanya untuk tempat kami, Denpasar dan sekitarnya, Bali NTB, tapi untuk seluruh dunia, agar semua umat-Mu boleh cukup makan dan minum setiap waktu. Dan semuanya Tuhan yang memberikan kebaikan. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami semua termasuk jemaat Maranatha Denpasar Bali ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kasih. Berkatilah jemaat-Mu satu persatu dan kami di sini, juga umat-Mu yang beribadah saat ini. Ya Tuhan, sempurnakan semua doa kami ini. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami doa yang agung. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang amun, yang
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7-8 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Sambil memberikan persembahan syukur, kita memuji dan memuliakan Tuhan, dan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, bait 1 dan 2. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Tuhan, Engkau menaungi kami dengan kebajikan-Mu, Engkau penuh kasih mengajarkan tugas-Mu, memberi kami rezeki setiap waktu. Ajar kami Tuhan untuk tahu bersyukur dan memberi yang terbaik bagi Tuhan dan untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dunia ini. Terimalah persembahan syukur kami ini. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu, tanggal 14 Juni 2020 sebagai berikut. Majelis Jemaat GPIB Maranatha di Denpasar, Bali mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Pentakosta, khususnya kepada Bapak Ibu warga jemaat yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing keluarga. Berdasarkan himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB,
tentang penanganan untuk pencegahan terhadap pandemi COVID-19, maka kami mohon perhatian warga jemaat sebagai berikut. Untuk kebaikan dan keselamatan kita bersama, marilah kita mentaati himbauan dari pemerintah dan Majelis Sinode GPIB dalam upaya untuk menghentikan penyebaran pandemi COVID-19, di mana mulai dari kita sendiri harus disiplin menggunakan masker bila berada di luar rumah, selalu mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan harus tetap menjaga jarak fisik, menerapkan physical distancing, dan tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, serta melaksanakan perilaku hidup sehat dan bersih. Marilah kita bersatu hati, tetaplah berdoa agar Tuhan Yesus melalui kasih-Nya memberikan kita kekuatan untuk berjuang mengakhiri pergumulan tentang pandemi COVID-19. Demikian warta jemaat hari ini. Majelis Jemaat GPIB Maranatha dan Pasar Bali mengucapkan selamat memasuki minggu kedua sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat senantiasa mengasihi dan memberkati kehidupan kita bersama. Terima kasih. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik untuk sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan sepanjang hari. Marilah pergi dari tempat ini, kita diutus Tuhan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Jemaat sekalian, arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.